Untuk panjangnya sendiri kurang lebih 2 meter dan lebarnya kurang lebih 160 sentian. In my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Binus Camp dimanapun Anda berada. Salah satu kelengkapan yang kita perlukan ketika kita di luar ruangan yaitu tenda. Nah, di sore hari ini kita memperagakan bagaimana memasang tenda, yaitu tenda flysheet yang menggunakan trekking pole dan sebagainya, yang ini lebih ringan ketika kita mengadakan pendakian. Selamat sore sahabat Binus Camp. Di sini saya sedang akan melaksanakan camping dan di sini saya membawa beberapa alat-alat yaitu tenda ultralight, dan biasanya kalau teman-teman pendaki yang ultralight menyebutnya trap tent. Dan ini ada beberapa alatnya. Saya menggunakan trekking pole sebagai penyangganya, dan ini juga ada pasaknya. Biasanya kalau untuk teman-teman ultralight pakai pasak juga untuk menahan. Setelah itu di sini ada beberapa flysheet, ada yang sudah jadi, ada yang belum. Jadi nanti endingnya flysheet atau outernya ini adalah untuk penyangganya menggunakan trekking pole. Jadi enggak menggunakan frame seperti yang sebelah ini. Kalau sebelah ini kan untuk tenda konvensional. Kalau yang ini adalah tenda ultralight, jadi lebih ringan, tapi harus menggunakan trekking pole. Sebelum mendirikan tenda, biasanya saya menggunakan alas. Ini alas dari plastik yang bisa digunakan berkali-kali. Kalau dari teman-teman mungkin kalau yang nggak asing sebenarnya pada plastik ini, itu plastik yang bisa digunakan untuk gulutan atau untuk menutup mulsa untuk tanaman, biasanya yang digunakan para petani. Setelah itu, jika sudah ada alasnya, langsung ditaruh innernya di atasnya. Dan alasnya disejajarkan. Jika sudah, langsung bisa dipasak per pojok-pojoknya. Lumayan keras ternyata. Untuk proses pendirian tendanya sendiri, kalau untuk orang awam itu agak ribet. Tapi kalau dibawa untuk pendakian dengan ketinggian gunung di atas 2000 itu lebih mengurangi beban. Kalau misalkan dari innernya sudah dipasang, maka bisa langsung ditambahkan outernya. Sebenarnya kalau untuk para pendaki yang profesional, kalau di musim kemarau biasanya hanya memakai outer aja, jadi lebih ringan untuk barang bawaannya. Tapi kalau untuk musim penghujan biasanya pakai inner dan outernya. Dan kalau untuk tenda milik saya ini ada penghubungnya. Ini ada klipnya untuk menghubungkan, jadi antara inner dan outer bisa menyatu. Setelah itu bisa menghubungkan antara tali yang atas antara inner dan outer, agar nanti ketika ditarik oleh trekking pole
ketika naik itu bisa selaras Like I've tingginya. seen it, a life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time staying strong, need to move on. Nah, setelah itu kalau misalkan sudah dikaitkan semuanya, untuk trekking pole bisa dipanjangkan atau bisa dipanjangkan ketika sudah masuk di dalam sini. Untuk ketinggian rata-rata 100 sampai 115-an, udah tinggi yang pas lah untuk trap tent. Kalau terlalu tinggi juga nggak terlalu enak, menyesuaikan kebutuhan. Untuk yang kedua juga sama, ketinggiannya hampir serupa dari 100 hingga 115-an. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. Setelah itu biasanya saya menambahkan pasak untuk menarik ujung dari inner sebagai ujung dari outer sebagai pintu masuknya. Nah, untuk pemasangan tenda trap tent ini sudah selesai. Tapi untuk di pendakian di gunung di atas 2000 mdpl biasanya ada penambahan tali untuk ditarik. Setelah itu akan dipasang pasak. Fungsinya untuk menahan terjangan angin. Soalnya kalau misalkan hanya dipasaknya aja biasanya kurang kuat. Dan untuk kapasitas tenda yang saya pasang ini kurang lebih untuk 2 orang itu sudah nyaman dengan beberapa barang-barang bisa ditaruh di bagian sampingnya untuk tidur. Tuh. Ini setelah ini saya akan pasang matrasnya. Kurang lebih penampakannya seperti ini. Kapasitasnya ya lumayan lega juga sih. Untuk kapasitas 2 orang bisa ditambahkan beberapa barang-barang seperti ini. Ini untuk 2 orang cukup, bisa untuk penambahan sleeping pad juga atau bantal. Barang-barang juga bisa ditaruh di bawah. Itu masih lega karena untuk panjangnya sendiri kurang lebih 2 meter dan lebarnya kurang lebih 160 cm. Dan kalau penampakan dari luar lebih simpel sekali dibandingkan dengan tenda-tenda konvensional, lebih ringkas dan lebih ringan. Nah, untuk pemasangan tenda trap tent di sini yaitu seperti ini tadi, trap tent untuk pendaki ultralight, dan kali ini saya memasangnya di Pinus Camp. Mungkin cukup sekian dari saya. Salam lestari. Baik, Sobat Pinus Camp dimanapun Anda berada, demikian tadi kegiatan kita di sore hari ini. Dan alhamdulillah tendanya sudah terpasang. Malam ini kita bisa tidur di tenda yang istimewa. Sampai jumpa.